udah mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mariana mau memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan sedikit tentang sharing nih, ngobrol-ngobrol ringan aja ya, tentang emas EO Agus. Sudah tahu belum emas EO Agus? Apa itu Mbak ya? Emas EO Agus pernah dengar tapi belum terlalu paham itu seperti apa EO Agus. Susah ya juga ya Mbak ya. Jadi emas EO Agus itu emas 24 karat Mbak, salah satu emas logam mulia 24 karat yang dikeluarkan oleh PT Emas Optimasi Abadi. Jadi EOA itu singkatan Mbak. Singkatannya Emas Optimasi Abadi. Jadi PT-nya itu yang mengeluarkan adalah PT EOA. Makanya emasnya ini dinamakan emas EOA gitu. Tujuannya untuk ini Mbak, kalau emas logam mulia itu untuk meningkatkan value-nya ya, berupa perlindungan dan keamanan bagi investasi kita. Nah, perlindungannya untuk apa sih? Ya, sekarang kan ini Mbak ya, uang itu rasanya uang 100.000 sekarang. Iya. Untuk tahun depan 100.000 itu rasanya nilainya berubah. 100.000-nya tetap sama, tapi beda kalau nilainya ya beda ya. Namanya kita harga ayam dulu 25.000 dapat sekarang dapat saya dapat. Jadi kalau dulu belanja 100.000 itu dapat beras 10 kilo, ada minyak, ada keranjang ke mall itu penuh gitu ya. Sekarang mau 100.000 itu enggak dapat apa-apa aja bawaannya ya. Jadi itulah yang dinamakan dengan inflasi Mbak. Jadi kalau kita menyimpan uang itu tergerus oleh inflasi. Nanti kalau ini salah satu logam mulia emas itu bisa melindungi harta kita ya, emas ini gitu. Ini salah satu produk swasta Mbak gitu. Produk swasta ya. Jadi meski pertanyaan di masyarakat itu apa sih bedanya dengan Antam gitu kan? Kalau Antam pernah dengar ya? Pernah dengar saya Antam, kebanyakan sering orang tuh kan lebih tertarik kepada Antam karena kan udah paham di sana memang emas kadarnya itu ya 99% di sana, tapi kurang paham kalau di EO Agus ini. Nah, ini seperti apa bedanya gitu. Bedanya emas Antam sama emas EOA ini sebenarnya kalau dilepas bajunya ya Mbak ya, itu sebenarnya sama-sama logam mulia 24 karat. Cuma beda perusahaan saja lah gitu. Kalau emas Antam itu dikeluarkan oleh BUMN atau produksi pemerintah lah, negeri ya. Nah, yang emas EOA ini itu produksi swasta gitu. Itu sebenarnya kalau dibuka bajunya, emasnya bajunya ini EOA-nya dilepas, Antamnya dilepas, itu sebenarnya emasnya itu sama-sama 99,9% atau dikatakan sama-sama 24 karat gitu. Kalau seumpamanya sertifikatnya Antam itu dikeluarkan oleh LBMA atau singkatan Bullion Market Association gitu. Tapi kalau EOA sertifikatnya itu dari Skopindo. Dan kalau di EOA satu kemasan gini ini Mbak sudah langsung dengan sertifikatnya ada di belakangnya ini. Jadi ada sertifikatnya ya. Jadi emasnya satu paket dengan sertifikatnya. Ini juga kalau ingin tahu keasliannya mesti bertanyakan asli nggak sih emasnya gitu ya. Apa cara itunya, takutnya aja nggak asli, kayak mainan aja gitu loh kayak Mbak ya. Kalau yang dilihat dari kecil gini nih kecil tuh kayak mainan memang, tapi ini kalau caranya biar tahu ini asli apa enggak, di sini ada barcode-nya Mbak. Ada jadi barcode-nya di aplikasi pakai QR itu nanti di scan, nanti keluar produksi dari EOA. Ya berarti ini adalah bahwa ini memang asli dari yang produksi adalah EOA gitu. Sekarang pertanyaannya dari banyak kan banyak nih logam mulia ya, ada UBS, ada Antam. Iya, macam-macam kayaknya sama aja gitu. Gold, ada Bigol. Nah, salah satu yang barin adalah EOA. Kenapa harus EOA? Karena tersedia kepingan-kepingan kecil gitu. Ada jadi orang ini Mbak, uang 100.000
itu sudah beli emas yang emas yang 24 karat gitu. Jadi kalau dulu kan harus mengumpulkan uang dulu gitu ya, baru kita punya biasanya baru punya emas batangan. Batangan. Ada pecahan-pecahan kecil kecil. memudahkan masyarakat untuk memiliki logam mulia 24 karat. Kayaknya cuma 100. Sekarang harganya yang paling kecil Mbak 0,1 berapa itu cuma 120 gitu. Jadi lebih memudahkan masyarakat. Iya. Memang kecil ya Mbak 0,1 gitu 0,2. Terus juga belinya ini Mbak tidak perlu biaya administrasi. Jadi ada uang, jadi uang ya ada emasnya sudah. Jadi nggak ada tambahan administrasi. Sesuai dengan harga yang ditentukan hari ini. Nah, emas EOA ini tiap harinya update harga Mbak. Kalau di sini di Tenggarong itu tiap jam 11 siang itu tiap ganti harga sudah. Setiap hari ya, tiap hari berubah ya. Dan juga ini tiap hari libur, hari Ahad ini sama hari besar biasanya itu libur, mengikuti harga yang kemarin. Berarti yang Senin itu Senin sampai Sabtu ya. Hari Ahad itu libur. Tapi kalau semuanya mau order nggak apa-apa, tetap order. Pak saya mau order 1 gram gitu. Pakai harga yang mana kan nggak update tuh, mengikuti hari Sabtunya gitu. Sampai di hari Seninnya sebelum jam 10 di Jawa biasanya, di sini jam 11 gitu. Seperti itu ya. Tidak ada biaya administrasi. Biasanya kan kalau semuanya kita ada tuh pingin punya emas dataran tapi nyicil. Nah, terus habis itu kita dikasih cuma ini tuh catatannya tapi emasnya tidak ada di tangan kita gitu. Kalau emas EOA ini karena pecahannya kecil, jadi bisa ada uang langsung ada di tangan gitu. Kalau ada apa-apa, ada kebangkrutan perusahaan gitu, jadi emasnya nggak peduli perusahaannya bangkrut, yang penting emasnya sudah di tangan kita, kan aman gitu ya. Terus yang ketiga, kenapa harus EOA Gold? Tidak ada biaya cetak sertifikat. Misalnya, kita kalau ada tuh di suatu lembaga gitu ya, di suatu lembaga kita nyicil emas gitu ya. Saya punya uang 50.000, 20.000, saya kumpulkan di sana. Oh berapa kumpulan emas saya? Oh sudah 1 gram. Tetapi ya udah saya mau cetaknya harus pakai biaya lagi. Iya, biasa seperti itu kan ada biaya, administrasi, ada biaya cetak gitu. Tapi di EOA Gold tidak ada lagi biaya cetak gitu. Jadi ada lagi ya, jadi bisa langsung dapat gitu ya. Ada uang, ada barang. Jadi langsung di tangan. Langsung di tangan ya. Dan juga suatu saat bisa tidak ada biaya buyback juga. Jadi gampang aja untuk menjual kembali. Iya tuh seperti apa itu kalau menjual kembali? Menjual kembali bisa langsung ke sini Mbak. Mbaknya kan ini nih ternyata beli dengan saya gitu ya. Bisa langsung nih saya butuh uang gitu, saya mau jual emasnya, bisa langsung hubungi saya sebagai agen EOA Gold di sini, atau banyak juga di member-member EOA di Tenggarong banyak juga. Siapa aja bisa bisa nanti hubungi saya. Habis itu saya akan channelkan kalau nggak ketemu dengan saya akan bantu Mbak Mariani terhubung dengan member-member atau agen yang ada di wilayah Mbak Mariana sekarang gitu. Juga kemurniannya sudah terjamin dan teruji. Banyak nih teman-teman kemarin itu di agen-agen di daerah lain itu saking nggak percayanya konsumen, itu yang 5 gram ini Mbak dibuka. Sebenarnya kan kalau semuanya legal sakingannya gitu ya, untuk memberikan memberikan kepercayaan ke konsumen bahwasanya emas EOA itu emas asli loh gitu. Biasanya kalau semuanya menguji keaslian itu ambil aja 0,1 Mbak gitu. Tapi itu saking anunya ambil yang 5 gram, dibuka segelnya gitu. Padahal kalau sudah buka segel biasanya harga buybacknya turun. Ya kenapa sih harga buyback turun kalau segelnya terbuka? Karena ini ya sama seperti roti lah Mbak. Karena roti ya kalau kita jual lagi kalau sudah beda, bungkusnya terbuka, gimana kan harganya otomatis barang bekas gitu kan. Tapi kalau emas ini kalau minimal segelnya terbuka takutnya ada penipuan diganti makanya itu yang dikhawatirkan yang itu. Jadi diharapkan kalau beli emas segelnya jangan sampai rusak, jangan dibuka. Kayak gini aja bentuknya ya. Gitu loh. Kalau semuanya bisa. Pengen pegang nggak bisa pegang asli kayak gitu jadinya ya. Insya Allah terjamin untuk keaslian dari emas EOA Gold ini gitu.
Nih, apalagi ini gramasinya ya Mbak ya. Saya jelaskan gramasinya apa aja sih gramasi dari EOA Gold gitu. Ini yang terkecil Mbak ada 0,1. Yang paling kecil 0,1 ya. Harganya 120-an aja sekarang. Terus juga yang 0,2 harganya sekitar 250 ribuan. Jauh ya berarti ya. 2 kali lipat lah ya, 0,250. 250 ini tadi berapa? 120 katanya. 120. 120. Nah, yang 0,2 250. Terus juga lagi 0,5 itu sekitar harga sekarang ya Mbak, harga kemarin hari Sabtu itu 550. Oh ini 550 ya. Terus yang harga yang 1 gram, yang harga 1 gram ini sekitar 950-an lah, sekitar 1 jutaan lah gitu. Terus yang ini 2 gram itu 1,8. 1 juta kan. 0,5 550. Oh 550 1 gram ya. Gram 1 juta 950-an lah. 900 ada yang sempat 800 ya kemarin ya. Saya kayaknya ada. Yang mana yang 800? Jauh. Belum sekarang belum 900-an. Oh iya kan sudah Hampir 1 juta lah, tapi 1 juta kurang sedikit. Kurang sedikit lah. 800 sudah lama Mbak. Oh sudah lama ya. Sudah lama. Terus yang ini yang 2 gram ini 1,8. Yang 5 gram itu sekitar 4 juta setengah gitu. Kenapa sih harga yang ininya lebih murah ya Mbak, gramnya lebih besar? Karena Mbak ini segala sesuatu yang rumit itu kan ini ya harganya pasti lebih mahal ya. Baju aja kalau ada yang rumit-rumit harganya pasti lebih mahal. Sama Mbak yang nyetak 0,1 sama nyetak 5 gram itu lebih rumit 0,1. Makanya kenapa ya Mbak ya 0,1 lebih mahal? Itu tadi tingkat kerumitannya untuk mengukur 0,1 itu lebih rumit. Kalau 5 gram langsung besar gitu ya. Ada cetakannya Ada cetakannya ya. Jadi langsung gram besar itu kenapa lebih murah? Karena tingkat kerumitannya lebih rendah gitu. Terus juga gitu ya. kalau seumpamanya apakah bisa, pertanyaan yang kembali itu biasanya apakah bisa ditukar ya? Nah, iya biasanya kan kita punya misalnya Mas Anu tuh pengen tukar yang lebih lebih besar. besar gitu. Apakah harganya seperti apa? Apakah ada nambah lagi atau gimana, atau menyesuaikan dengan harga hari itu gitu kan? Gini, Seperti apa? kalau seumpama Mbaknya punya emasnya 0,1 gitu ya. Waduh, kebanyakan ya 0,1 punya ada keping gitu ya. Iya, ada 10 ceritanya. Keping daripada terlalu banyak morat-marit gitu ya. Langsung kepingin tukar 1 gram boleh langsung tanpa biaya tambahan lagi langsung tuker aja. Langsung tuker aja, nggak usah lihat ini, nggak usah lihat harga lagi. Ya, siapa tahu kan ada harga nggak ada biaya lagi ya, langsung tukar aja ya. Jadi Mbaknya kalau langsung mengumpulkan uang 900 atau 1 juta mungkin agak berat ya gitu ya. Tapi kalau Mbaknya mau menyisihkan setiap bulan 0,1 120, sisihkan uang belanja sedikit-sedikit gitu ya, bisa sanggupnya tiap bulan 0,1. Setelah 10 bulan agak banyak ini, bisa tukar 1 gram langsung nih gitu ya, biar bisa lebih satu gitu, lebih besar gitu. Boleh Mbak, langsung aja ditukar tanpa biaya tambahan. Gitu. Kapan aja ya bisa. Kapan aja bisa, nggak perlu lihat harga lagi dan nanti ada tukar aja pokoknya ya. Kalau 0,210 bisa langsung 2 gram gitu. Ya kalau ada 10 ya. Kalau total 10 lah gitu. Kalau ada 5 berarti dapatnya yang 1 gram. 1 gram. 1 gram 0,2 5 keping langsung 1 Iya, gram. 1 gram. Jadi nggak perlu langsung banyak Mbak. Kumpulkan aja yang kecil-kecil. Karena memang segala sesuatu itu dari yang terkecil. Karena berat yang besar kadang ngumpulkan duitnya kalau seumpama punya dana langsung gitu bisa langsung, mending kan lebih murah soalnya berapa besar ya. Sebenarnya kan begitu ya. Enak gitu. Ya ada juga memang saya lebih misalnya mengumpulkan dulu duitnya, nyicil ada di tempat khusus kan. Nanti baru beli. Itu asalkan tidak ada khilafnya ya. Masalah hilafnya itu. Tidak ada khilaf enggak apa-apa Mbak. Kalau ada khilaf, nanti pakai dulu ada jilbab baru ya, ada gamis baru, jadinya nggak jadi beli emas deh. Iya, berkurang jadinya. Jadi mending saran saya kalau memang ada uang itu mending yang langsung aja kalau bisa. Tapi kalau memang tidak ada dana, langsung aja belikan 0,1 yang kecil-kecil dan bisa langsung ditukar. Dan juga pertanyaan lain itu Pak yang biasanya sering
ditanyakan konsumen itu apakah bisa dijual atau digadai gitu Mas. Ya itu dijual digadai. Dijual digadai itu bisa Kemana nggak? gitu loh. Kemana? Kalau dijual, saran saya mending dijual kembali ke agen atau member EOA-nya langsung daripada ke toko emas Mbak. Karena kalau semuanya di EOA-nya di member atau agen EOA itu harga buyback sudah tertera di press list tiap hari. Jadi kalau semuanya saya punya 2 gram gitu, kira-kira saya kalau jual sekarang dapat harga berapa ya? Itu sudah ada di press listnya nanti. Oh iya, ada gitu. tulisannya itu ya. Tapi kalau mbaknya jual di toko emas, biasanya dilihat-lihat lagi nih. Oh ini emas lama, emas anu, dan dia punya regulasi sendiri untuk menentukan harga. Tapi harganya di bawah Di dong, bawah Mbak. mestinya, kan kan dia punya hak dengan tokonya dia sendiri kan. Gitu. Tapi kalau di EOA sesuai dengan perusahaan, nggak boleh di bawah harga buyback itu. Sudah sesuai dengan price list di situ, harga jual, harga beli, nah, terus ya, jadi satu di situ. Jadi masyarakat sudah nggak, aku butuh uang segini, berapa yang aku jual ya, di situ sudah tertera. Berarti harga buybacknya itu seperti apa? Mungkin lebih rendah dari kita biasa beli. Beli, ya, pastinya Mbak ya. Karena tujuan harga buyback itu untuk regulasi. Biasanya kalau semuanya, kalau ini kan nggak ada sifatnya kan nggak ada emas ini ya Mbak ya, nggak ada pada barang bekas ya. Jadi Mbaknya belinya di tahun 2010, dijual lagi di 2021 sekarang, emas ya emas, barang baru gitu. Cuma untuk roda perputaran ekonomi itu jadi ada harga buyback. Harga buyback itu lebih rendah daripada harga kita jual. Tapi nggak terlalu jauh sebenarnya. Tapi kalau seumpamanya sampai harga buyback yang sekarang itu sebenarnya untuk harga jual besok di tahun-tahun yang besok gitu. Sebenarnya kalau emas harga jualnya sekarang ini adalah harga jual yang dibeli orang di tahun-tahun sebelumnya, di tahun sebelumnya atau beberapa bulan sebelumnya. Itu kenapa lebih murah, karena memang ini ya untuk perputaran ekonomi lah gitu ya. Kalau semuanya sama-sama di harga jualnya dengan harga belinya sama, nggak berputar lah, nggak ada keuntungan, berputar lagi gitu loh. Itulah tujuan ada harga buyback, karena memang emas itu juga itu sudah ditentukan ya, ditentukan oleh perusahaan gitu. Dan sekarang pasti banyak pertanyaan itu pastinya itu emas apa sih beda emas perhiasan sama emas batangan ya. Biasanya kan orang tua kita dulu ya senangnya belikan emas yang di perhiasan. Ya. Dari dulu orang tua kita masih nyimpen emas tapi bentuk perhiasan, tak kalung berapa gram gitu ya. Tapi selalu bentuknya perhiasan. Kalau bentuk begini nggak ada dulu. Nggak ada ya. Ini kita kurang kenal mungkin ya. Belum dikenal. Dulu mungkin ada emas batangan kayak gini, tapi langsung besar-besar. Iya besar kayak apa dong? Jadi lebih ke ini kan. Harus punya uang banyak dulu kan. Nah, sekarang ini ada pecahan kecil-kecil ini memang baru ya Mbak ya. Bedanya itu emas perhiasan dan emas batangan itu dari yang pertama dari bentuknya Mbak. Nah, kalau dulu bentuk perhiasan itu emas itu dalam bentuk cincin, kalung, gelang, anting gitu ya. Dan itu tujuannya adalah untuk mempercantik penampilan bagi si pemilik gitu ya. Kalaupun untuk dibuat investasi itu tujuannya sedikit, pasti untuk perhiasan lah, namanya emas perhiasan ya. Nah, emas batangan ini itu dicetak dalam bentuk, ada bentuk koin lah. Kalau EOA ini dalam bentuk koin. Bentuk koin ya. Kalau emas antam itu bentuknya segi empat. Segi empat. UBS juga segi empat. Jadi yang koin ini kayaknya punya EOA aja. Oh iya itu. Itu dengan lingkaran. Jadi brand-brand emas batangan itu selalu emas kotak gitu ya. Iya, jadi emasnya ini bentuknya koin, bentuk koin. Itu menyerupai kemungkinan tujuannya kenapa ada koin itu akan kedepannya itu akan mencetak dinar dirham. Dinar dirham kan bentuknya koin Mbak. Itu kedepannya mungkin seperti itu ya caranya gitu. Dan tujuannya kalau emas batangan itu enggak ini bukan untuk perhiasan, nggak bisa dipakai lah. Bisa, disimpan aja ini kan. Tidak dipakai untuk tubuh, tapi lebih disimpan atau lebih cocok sebagai tabungan biasanya kalau emas batangan itu. Kalau tabungannya duit kan tergoda ya, tergoda. Kalau emas mau kayak apa mau beli karena emas. Dan juga kalau uang itu pernah dengar nggak sudah itu nyimpen uang berapa juta gitu, 5 jutaan apa berapa tahun, akhirnya uang kertasnya dimakan rayap.
tak Iya, ya ada pernah di video TV itu ya. Berangkat umroh ya itu nyimpennya di kasihan ya. di mana, di kolong bantal apa di karung gitu ya, berlama-lama kan lama-lama sampai uang kertas yang merah-merah itu dimakan kasihan raya. ya. Kasihannya andai kalau itu disimpan dalam bentuk emas, insya Allah nilainya akan berlipat ganda. Itulah perbedaan kita. Kalau bisa kita berhijrah nih, cara menabungnya tidak lagi dengan uang kertas gitu ya. Itu salah satu bentuk perbedaan perhiasan sama batangan ya Mbak. Yang kedua, kadar kemurniannya. Nah, kadar kemurnian ini sering disebut dengan karat. Karat ya. Jadi karat itu tertinggi itu 24 karat yang dimiliki oleh logam mulia dengan kadar emasnya 99,99% alias kalau sudah 99,9% itu emasnya murni gitu ya. Sedangkan kalau perhiasan itu mas berat tangan biasanya campuran ya. Campuran. Biasanya kadarnya itu cuma 22 karat saja. Kadar kemurnian 23 karat ada juga. Ada juga. Tergantung kan gitu itu ya. Kadar kemurniannya cuma 91%, itu paling tinggi. Paling tinggi ya, itu 91%. Kenapa kadarnya tidak setinggi dengan logam mulia mas perhiasan itu? Karena perhiasan dibentuk ya Mbak ya? Iya, dibentuk bermacam-macam gitu ya. Cantik gitu kan. Itu harus dicampur dengan logam yang lain, misalnya tembaga, perak. Campurannya Ada ya. campurannya kalau perhiasan itu. Nggak mungkin kalau nggak dicampur karena nggak bisa dia mudah dibentuk. Soalnya sifat logam mulia ini lentur, hancur ya, gitu ya. Jadi kalau jadi dibuat perhiasan nggak jadi. Oh gitu. Jadi memang diperlukan ini campuran kalau Campuran perhiasan itu. supaya ada keras gitu ya. Keras, bisa tidak dibentuk dan bisa tahan lama. Jadi kalau cuma ini aja, Mbak, cincin saya ini gampang bengkok-bengkok gitu karena mungkin agak tinggi ya, 23 karat mungkin ya. Jadi lebih lama itu agak tipis ini. Itu pudar itu ya? Iya pudar, ada pudarnya ya. 23 karat, kalau 24 karat itu kan nggak pudar dia. Nggak pudar dan juga nggak bisa dipakai ginian kalau nggak semuanya dicampuran ya. Jadi lebih cocok itu emas perhiasan. Bedanya dengan emas batangan itu kalau batangan dilunak mudah dirubah sehingga tidak cocok untuk dibuat perhiasan logam mulia itu Mbak. Jadi logam mulia lebih cocok untuk investasi karena kemurnian dan nilainya lebih tinggi dari perhiasan. Ya kalau logam mulia gini dibuat perhiasan tidak cocok karena memang iya udah kayak apa? Ditaruh di mana kalau hilang nanti? Taruh di jadikan bros nggak mungkin. Nggak mungkin juga, sayang nanti hilang. Jatuh. Terus juga biaya ongkos pembuatan juga bedanya kita dengan emas perhiasan dan emas logam mulia itu. Emas karena ada biaya cetak ya Mbak ya, kan ada campurannya dulu dicampur, gitu habis itu dicetak. Itu nanti kalau jual itu mesti ditanggung kan, nanti dikurangi biaya ongkos cetak kemarin ya gitu. Apalagi bedanya kalau yang rumit-rumit itu pasti akan dipotong, kan sayang. Jadinya nilai jualnya itu lebih rendah karena mesti dipotong oleh biaya cetak perhiasannya. Sedangkan logam mulia tidak ada ongkos cetaknya, sudah berupa. Jadi kalau mau beli sama jualnya itu nggak terlalu banget lah, jauh ya. Jauh. Tapi kalau emas perhiasan jauh sekali kan sayang jadinya. Tapi kalau semuanya tetap Mbak Mariana pingin tabungan berupa perhiasan, ya monggo aja. Tapi itu kan sudah saya kasih pandangan nih. Lebih baik kalau memang bentuk tabungan atau investasi mending di logam mulia saja. Tapi kalau pingin ya kalau punya anak perempuan masa sih nggak dibelikan cincin di monggo saja gitu. Ya Tapi masa cincin dari 5 dikasih cincin semua kan nggak mungkin. Mungkin satu, yang lainnya yang 4 jarinya berupa emas batangan. Itu salah satu saran saya. Mungkin itu sedikit sharing kita tentang emas EOA ya Mbak ya. Mudah-mudahan. Oh iya, satu lagi nih, yang membedakan kita dengan emas yang lain. Emas yang lain itu apa bedanya tuh? Setiap kepingan beli Mbaknya di EOA itu ada nilai wakafnya loh Mbak. Oh ada nilai wakafnya. Karena setiap Mbaknya beli ini EOA di cabang nantinya itu ada 5% dari profit cabang. Jadi Mbaknya misalnya beli di saya beli di cabang. Cabang kan pasti ada keuntungan tuh. Nah keuntungan diambil pusat 5% untuk diwakafkan. Salah satu wakafnya untuk apa? Ada rumah tahfiz gitu. Rumah tahfiz di Indonesia
membantu UMKM yang membutuhkan dana gitu. Terus juga kemarin itu ada tambak udang itu kan pasti butuh biaya, otomatis memperkerjakan orang kan. Memperkerjakan orang gajinya dari mana? Ya dari wakaf kan, setiap pasti kita beli ini ya. Jadi kan mengalir tuh amal jariahnya. Insya Allah ya. Jadi kalau seumpamanya kita pingin investasi plus dengan wakaf, ya emasnya kalau bisa beli di EOA aja mbak, emas dunia akhirat. Insya Allah ya. Kalau dilihat kayaknya gak ada ya, wakafnya itu gak ada. Ya. Jual beli aja. Kalau jual beli aja. Kalau ini nilai plusnya ada nilai wakafnya. Kita untuk membantu lah mbak, sedekah gitu ya. apa itu ya. Kalau sebenarnya kita wakaf hanya cuma Rp1.000, Rp2.000, katanya malu ya. Kalau ini kan secara tidak langsung kita wakaf ya. Padahal kita awalnya biasanya kan kalau memang mau tuh wakaf sendiri. Wakaf sendiri, gitu ya sendiri, ya wakaf sendiri. Kalau ini langsung kan otomatis Langsung ya. otomatis. Jadi nggak perlu ini lagi ya. Jadi Ada salah kemudahan satu, ya berarti ya. salah satu lah sampai hashtagnya adalah EO adalah emas dunia akhirat. Iya. Mungkin itu sedikit Iya. sharing Jadi- kita tentang EOA ya mbak ya. Mudah-mudahan ilmunya barokah dan bisa beralih nih, berhijrah cara menabungnya tidak dengan uang kertas lagi, tapi dengan emas. Enggak uang kertas sih Pak, memang pakai ada yang emas-emas tuh saya juga kumpulkan dulu. Masih Iya. ada tuh sampai sekarang. Emang nggak dipakai aja, taruh aja. Masih ada itu. Yang penting adalah berupa bentuk Emas, iya memang berupa emas, cuman Itu sebenarnya pilihan aja sih, mau menabung dalam bentuk perhiasan atau emas batangan itu pilihan aja. Pilihan aja. Tapi setelah mungkin dengan sharing ini mungkin bisa ada berubah untuk tambahan dan tambahan ya, kalau tambah bisa ilmu jadi berpindah ke logam mulia. Yang Iya. penting jangan simpan tabungan dalam bentuk uang kertas. Iya. Sayang banget itu Mbak saya ya. kasih ya kan. Terima kasih ya Mbak Iya, Mariana atas sama-sama. waktunya. Terima kasih Mudah-mudahan juga. barokah. Jadi paham sedikit-sedikit, tapi ya Paham. semua perlu belajar. Ya, agar bisa kita melek emas gitu. Melek emas. Jadi bisa mengembalikan perekonomian kita dengan emas gitu. Iya betul. Mengamankan ya dari ke emas saja ya. Terima kasih, mungkin itu sedikit dari Iya. saya. Terima kasih atas waktunya. Salam akhir ya Mbak ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.